14. Saya sangat luar biasa, sangat senang sekali. Ternyata antusias kawan-kawan sangat luar biasa. Saya kaget ini. Sampai tadi pagi pun masih ada yang daftar. Beberapa sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, beberapa lokasi sudah kami siapkan. Tetapi kami juga nanti akan menyesuaikan dengan kondisi perjalanan, karena perjalanan kali ini lebih banyak melintasi jalan yang sangat cukup jauh, sekitar 25-30 km. Tetapi lokasi yang kita kunjungi sangat-sangat benar-benar fresh, sangat baru, yang termasuk event ini sangat spesial. Kenapa kami adakan bulan Maret ini? Jadi dari beberapa event Kota Tua Magelang yang sering kami adakan, selalu temanya berganti-ganti, mulai dari yang bertema tentang Tionghoa, tentang perjuangan 45, mengenai tentang kereta api, mengenai tentang bangunan tua. Tapi kali ini sangat spesial, bukan hanya berwujud sebuah fisik semata, tapi sebuah jiwa semangat dari seorang Pangeran Diponegoro. Kita yang warga Magelang barangkali tidak tahu Pangeran Diponegoro itu siapa, termasuk saya, atau barangkali kawan-kawan yang mau Magelang setiap hari lewat alun-alun ada patungnya berdiri tegak, tapi belum tahu siapa beliau. Kita akan belajar walaupun sedikit, tetapi gaganya kita akan belajar langsung di lapangan mengenai siapakah beliau itu. Nah, acara ini sangat luar biasa karena beberapa kawan hadir dari, tidak hanya dari Magelang, ada Pak Bambang Gunadi dari Temanggung. Mana Pak Bambang? Luar biasa, dan keluarga 8 orang ya Pak. Luar biasa. Ada lagi Mas Tony dari Sukoharjo. Terus lagi Mas Rizky dari Surabaya. Terus beberapa kawan tidak bisa saya sebutkan, ya pasti dari seputar Magelang. Nah, hari ini spesial karena kami juga kehadiran dari Mas Roni Sadewo. Selamat Mas Roni berdiri di sini, Mas Roni. Sedikit saya perkenalkan, Mas Roni Sadewo adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah keturunan dari ke-8 ya Mas Roni. Oh, ke-7 dari Pangeran Diponegoro, dari garis putra beliau. Ya. Jadi Mas Roni adalah keturunan Pangeran Diponegoro, garis ke-7 dari putra Pangeran Diponegoro yang bernama Sadewo. Sangat spesial karena saya sudah agak ketar-ketir kemarin. Selama hampir sebelum event ini beliau jatuh sakit, demam berdarah, opname di rumah sakit. Saya sudah, waduh ini saya banyak berdoa, semoga saja Mas Roni bisa gabung, bisa mengikuti acara ini, bisa mensupport. Jauh-jauh dari Wates naik sepeda motor sendirian, padahal baru kondisi fisik masih pemulihan. Tetapi yang membuat Mas Roni semangat karena dia ingin menelusuri jejak dari perjuangan seorang tokoh besar bangsa Indonesia yang sampai membuat bangkrut Belanda. Informasi selengkapnya ada di buklet. Yang pasti hari ini kita akan mengunjungi Museum Diponegoro di dalam. Nanti ada sedikit perform dari Mas Eka Pradaning. Ini Mas Eka Pradaning, silahkan monggo siap-siap. Terus nanti selama perjalanan akan dipandu oleh Pak Narwan Sasaktana dan saya yang kemarin sudah survei lokasi. Lokasi bisa dilalui lewat motor maupun mobil, tapi ada beberapa lokasi yang barangkali kita tidak bisa masuk ke area itu karena sesuatu hal, misalkan nanti di Gua Lawa sama nanti di bantaran Sungai Kaliprogo, karena kita paling hanya lihat dari atasnya aja. Sebelum memulai acara, Mas Roni silahkan memberikan sepatah dua patah kata buat kawan-kawan peserta jelajah perjuangan Pangeran Diponegoro di wilayah Magelang. Monggo Mas Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat senang, saya sangat terharu. Saya di antara anak-anak muda yang mencintai sejarah. Jadi saya yakin kecintaan kita terhadap sejarah adalah sesuatu yang sudah benar, tidak salah. Apalagi kita akan berkunjung ke lokasi-lokasi yang berkaitan langsung dengan peristiwa bersejarah. Karena sejarah itu tidak hanya sekedar mengingat tahun kejadian dan mengenal para tokohnya, tapi tentunya kita juga harus tahu mengapa kejadian bersejarah itu terjadi. Kalau kita tahu, kita paham kenapa kejadian bersejarah itu terjadi, maka kita tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada waktu itu. Bahwa Pangeran Diponegoro kalah
menyerah dan tertangkap itu karena memang posisi beliau yang sudah terjepit, karena para pengikutnya sudah banyak yang menyerah, sudah banyak yang tertangkap, sudah banyak yang terbunuh, dan usia beliau juga semakin sepuh. Maka mau tidak mau pilihannya hanyalah menyerah. Sedikit pada saat kejadian penangkapan pada saat itu, kalau Kanjeng Pangeran mau membunuh Dekok sebetulnya bisa, karena pada saat hanya berdua di ruangan itu, Kanjeng Pangeran itu masih memegang keris. Dalam satu langkah saja dia bisa membunuh. Tapi apabila itu dia lakukan, maka seluruh pasukan yang pada saat itu tidak bersenjata yang berada di sini, kemudian juga ada 3 putra beliau yang berada di sini dan semuanya tidak bersenjata, pasti akan menjadi korban pembunuhan oleh pasukan Belanda. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti apa kemauan Belanda demi pasukan yang lain dan demi keturunannya. Terima kasih sekali Mas Bagus. Mudah-mudahan perjalanan kita, apa yang akan kita lakukan hari ini bisa berjalan baik, kemudian cuaca juga mudah-mudahan mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Kenapa kami adakan tanggal 2 Maret? Ada beberapa alasan. Salah satunya di bulan Maret ini bertepatan dengan bulan ditangkapnya Pangeran Diponegoro 28 Maret 1830. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan pada tanggal 5 dan 6 Maret besok Mas Roni akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pementasan dramatik tentang Pangeran Diponegoro. Pelaksanaan acara di mana Mas Roni? Itu bentar. Oh iya, jadi tanggal 5 Maret besok itu akan diadakan semacam ruatan di gedung Museum Fathahillah di kawasan Jakarta, dan tanggal 6 Maretnya di pementasan Bentara Budaya. Kenapa tidak di Museum Fathahillah? Karena ternyata informasinya di Museum Fathahillah sedang diadakan renovasi. Nah, itu seperti itu informasi yang kami bisa sampaikan. Kita akan segera menuju ke sana, tetapi sebelumnya saya sedikit memberikan kenangan pada Mas Roni, sebuah kaos dan kalender. Kaos spesial produk dari Kota Tua Magelang, kenangan buat Mas Roni. Sama kalendernya juga. Ini adalah kalender terakhir yang masih ada di lemari saya. Sedikit perangkat, saya mau kegiatan akan berdoa dulu bersama-sama supaya beri kelancaran. Dan sangat spesial hari ini saya tidak akan memimpin doa sendiri, tapi biasanya kami ada sebuah tradisi yang paling sepuh adalah yang memimpin doa. Monggo Pak Bambang Gunadi, ini saya beri kehormatan untuk memimpin doa Pak. Biasanya Pak Kadus, sekarang gantian, kita nanti seperti itu Pak. Pak Bambang Gunadi ini datang satu keluarga dari Temanggung. Sudah sekian berapa event saya lupa, beliau selalu menyempatkan untuk hadir. Monggo Pak. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik dan anak-anak, mari kita berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Itu masih dalam rombongan kita. Itu J, terima kasih atas perhatiannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjalan ke sana. Pak Wota. Informasi kawan ini adalah gedung Presiden Kedung yang dulu menjadi pusat pemerintahan ke wilayah Kedung. Dulu Kedung belum seperti Kebumen, belum masuk ke sini, baru wilayah Magelang, belum kota ya, Magelang sama Kabupaten Temanggung. Pada tahun sekian akhirnya ada pemekaran termasuk Kebumen masuk ke Magelang. Nah, nanti tidak bercerita banyak tentang karesidenannya atau residennya. Saya akan lebih fokus ke tempat ini. Nanti akan dijelaskan juga oleh Mas Joko selaku pemandu dari Museum Diponegoro. Yang pasti, kenapa gedung ini menghadap ke barat? Karena gedung ini ingin menikmati Magelang dengan pemandangan yang sangat indah. Maka orang Belanda menyebutnya Mooi Magelang, artinya Magelang yang indah. Maka di event Magelang Tempo Dulu itu tagline-nya adalah pameran Magelang Tempo Dulu Mooi Magelang. Saking marahnya beliau nan amarah geram sampai orang Jawa bilang cuel. Nanti bisa dilihat tapi cuelnya sedikit, kalau lihatnya nggak sampai ini nggak kelihatan ya. Selanjutnya ada kitab takrib, itu yang dipelajari beliau sehari-hari karena isinya tentang strategi perang. Itu tulisan tangan Kiai Nur Iman dan yang menerjemahkan beliau juga Kiai Nur Iman dari Pondok Pesantren Melangi Sleman Yogyakarta. Kita ada Mas Jaja dari Pak Depan. Maksud saya yang iup-iupan. Oh saya yang dipanasan. Itu tulisan tangan beliau dari Pondok Pesantren Melangi Sleman Yogyakarta. Itu salah satu kitab takrib yang dipelajari beliau sehari-hari dan ternyata juga ampuh, tapi ini hanya salah satunya saja. Karena dengan strategi perangnya Pangeran Diponegoro itu sangat-sangat melelahkan Belanda. Dari segi material, Belanda juga kehilangan harta benda sebanyak 20 juta gulden waktu itu, dan banyak pasukan Belanda yang meninggal karena perang Diponegoro. Selanjutnya ada teko, cangkir, kediri, barang pribadinya Pangeran Diponegoro yang ada di Yogyakarta. Dan itu 7 cangkir Pangeran Diponegoro, kenapa 7? Karena itu juga ada makna sendiri. Jadi pada saat-saat tertentu Pangeran Diponegoro itu minum air yang ada di poci itu. 7 cangkir seperti air putih matang, air putih mentah, dadap serep, teh, kopi, wedang jahe, dino blenge. Belum ada Coca-Cola. Dulu kalau mungkin ada Coca-Cola, mintanya Fanta. Nah, itu diminum beliau sekaligus, tapi pada saat beliau melakukan ritual saja. Selanjutnya ada balai-balai tempat sholatnya Pangeran Diponegoro yang ada di Gombong Brangkal. Jadi sebelum Pangeran Diponegoro berangkat ke Magelang itu diajak Buding, beliau sempat istirahat dan melaksanakan sholat maghrib menggunakan balai-balai ini. Jadi ini terakhir kali kita ambil, disimpan oleh Kiai Haji Syafi'i dari Brangkal, penduduk setempat di sana. Kita ambil untuk nambah koleksi di dalam ruangan ini. Dan ada salah satu jubah Pangeran Diponegoro yang dipakai untuk berperang dan terakhir kali dipakai untuk berunding di ruangan ini. Tinggi jubah 160 cm, kainnya kain santung dari Tiongkok, Cina asli. Itu belum memakainya, hanya sampai bawah lutut saja. Jadi bisa dibayangkan tinggi besarnya Pangeran Diponegoro setara dengan orang-orang Belanda zaman dulu, tinggi besar. Itu bisa diperkirakan ya 180-190-an. Ya, dan ada beberapa koleksi-koleksi lukisan yang menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro, antara lain dalam suasana penangkapan di depan pintu masuk museum.
itu lukisan Raden Saleh tapi cuma repronya saja. Itu dalam suasana penangkapan dan pemberian Dr. Daud Yusuf dan suasana peperangan. Dan satunya lagi sosok Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kudanya yang bernama Kiai Gentayu di atas Sungai Progo. Nanti bisa dilihat karena mohon maaf ruangannya kecil, nanti bisa tidak giliran masuk lewat sini, keluar lewat sana. Nanti di dalam tidak uyek-uyekan karena ruangannya memang museumnya kecil, tapi insya Allah tahun 2015 itu sudah mulai dibangun replika makamnya, replika tempat pengasingannya, dan beberapa ya untuk alat pendamping, biar orang datang ke museum itu tidak bosen, tidak cuma melihat saya tok, bosen loh gitu. Dan gitu aja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa masuk dan bisa ditanyakan di dalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Nanti informasi lebih lanjut biar penasaran nanti ceritanya jelas. Yang pasti ini adalah Mas Eka Pradaning menampilkan warm up mengenai Pangeran Diponegoro. Beliau seniman yang cukup punya nama di Magelang dan juga pentas beberapa kali di level nasional. Beliau memperagakan tentang warm up yang sangat luar biasa. Barangkali kita perlu nanti ceritanya seperti apa nanti Mas Eka biar menjelaskan.
lamun aku sapelo nadyan depan niban tolong lamun wis purna anggonku Pandayuda mring wong-wong atihanku nanging tulung rampung anggonku ngraposo awit aku isih duwe setyo partikane Nuswanto lamun aku katungkul nanging jiwaku ragaku moh temungkul lamun sira anggep guru kake amelio manungsa kang yata ingkang becik martabat sarta kang rohing hukum kangge badah lan denwe rae tan mikir pawehing liyan sarta samungkul syukur oleh wong topo iku pantes sira Guranana kaki sartane kawruh ana Terima kasih Mas Rika Presiden atas performa yang sangat luar biasa. Barangkali Ini cerita
kita kurang tahu ya. Memang masih asli. Yang asli yang mana? Yang sudah kelihatan. Iya, supaya kayaknya itu hanya untuk penutup saja. Dan salah sebelum beliau pasti dimasukkan. Iya, ada nanti salah di antara pasukannya ini, di antara salah satu yang adalah salah depan ini, ya, kurang dan salah. Yang menunggu itu. Yang depan sendiri itu. Ya, berdiri menghadap saran kalau yang menunjuk kepalanya. Oh, itu nanti salah. Kayak baju pink. Ya. Kalau dibuka nggak pernah, cuma renovasi setiap tahun sekali kan pasti ada renovasi. Itu hanya yang rusak, dicat ulang atau gitu. Kalau renovasi bilang belum pernah. Ini depan masih ada, tapi kan itu lukisan ilustrasi. Iya. Jadi kan nggak mungkin sama, karena di Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro kan dari sini nggak kelihatan. Kalau Sindoro tidak kelihatan. Kalau yang versi kalau yang versi Belandanya cuma satu gunungnya. Sama, mungkin satu. Iya. Nggak komplit berarti. Kan? Gak apa-apa. Wawancara itu. Nanti kalau barangkali mau melihat Al-Quran berjalan sudah disiapkan. Nanti kita sama-sama di sana barangkali mau melihat. Kebetulan memang ini asli sejarahnya. Nah, bangunan ini pertama kali berdirinya adalah tempat musyawarah Pangeran Diponegoro, kemudian berkembang sampai sekarang berfungsi menjadi musola, langgar kan musola kan kalau kita biasa kita sebut. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu banyak jamaah yang kurang tertampung di masjid desa sebelah, kemudian atas berbagai pertimbangan yang sudah matang, kemudian Dan tiga masjid sekitar 95. ya, kemudian sekitar tahun 1995 itu beralih fungsi menjadi masjid sehingga bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Sampai sekarang pun melihat kondisi yang sempit ini, kalau Jumatan ini sudah melebar sampai ke halaman, memang tidak muat. Sehingga kita pernah mengajukan sebuah dari yayasan mengajukan konsultasi ke Pemda, bagaimana seandainya diperlebar. Sana diperbolehkan, cuman syaratnya tidak boleh merusak bangunan asli.
Ya kita inisiatif nanti kalau ada akan kita buat yang semi permanen menggunakan kanopi barangkali. Itu rancangan sudah ada, cuman kita tinggal menunggu dananya saja. Barangkali itu bisa memberikan solusi dari teman-teman yang ada di Kota Tua untuk pengembangannya dan perawatannya. Demikian Mas. Sebelumnya mau tanya Pak, barusan saya sempat kan masuk di masjid ini, itu ada tangga buat masuk apa ke atas ya? Fungsinya buat apa Pak? Kalau fungsi persisnya saya kurang tahu, cuma memang ada tangganya. Saya pernah naik sampai ke ujung. Ada. Gimana? Dulu barangkali ya, selagi belum ada mikrofon barangkali untuk azan mungkin ya. Ada tangga, cuman kalau naik ke atas ya mungkin ya gantian, nggak boleh banyak-banyak karena ada bangunan. Nggak kondisi seperti ini. Tapi masih bisa ditaiki. Barangkali Mas Dip ada tambahan? Informasi lagi. Perkenalan dulu. Nama saya Sucipto. Kemudian di sini selaku ketua pemuda di Desa Menoreh. Warga sini juga asli. Kemudian kita juga membanggakan Langgar Agungnya dengan LA. Bukan bahasa Inggris. Nah ini LA ini Langgar Agung sebenarnya. Oke. Alhamdulillah kita sudah begitu apa ya, dengan komunitas ini sudah lumayan, tapi untuk menyaingi jenengan belum bisa. Kita sebatas desa saja. Ada sedikit sedikit penambahan dari Pak Hakim. Awalnya dulu ini adalah rumah-rumah atau ini adalah lahan masyarakat. Kemudian sekitar tahun 60-an dibebaskan atau menjadi pembebasan tanah, termasuk beberapa rumah yang kelihatan dari pintu gerbang ini adalah dulunya daerah sini, kemudian pindah ke sana, dibebaskan dari yang kantor itu juga rumah, kemudian di rumah, kemudian sebelum dibangunnya musola ini, konon ceritanya juga dulunya berupa batu, tapi entah kemana batunya, mungkin dijadikan fondasi atau apa. Itu dulunya batu yang untuk tempat duduk Pak Pangeran Diponegoro itu. Pangeran Diponegoro itu. Kemudian sebenarnya ada beberapa fenomena. Menurut ceritanya ada beberapa fenomena, yaitu di areal ini, di dekat batu itu ada dua pohon. Satu pohon mundung ya. Ada pohon mundung yang di sana buahnya itu bisa dua versi. Satu yang bukan merah, tapi pahit dan manis. Oke, katanya seperti itu. Cuma saya pas lahir di sini, kemudian nalar tidak mengetahui itu. Cuma cerita-cerita dari mbah-mbah kita seperti itu. Dan satu pohon kelapa yang juga yang ke arah kiri atau kanan itu ada warna kuning, kemudian yang ke sebelahnya warna hijau. Ada dua pohon. Kemudian ada sumur tua, itu sebelah itu sumur peninggalan, dan tidak kita pergunakan juga saat ini, tapi juga tidak kita matikan, masih seperti itu sumurnya. Kira-kira itu penambahan dari kami. Tapi airnya masih bagus, masih Ada pakai pompa. oh pakai pompa. Bisa ya. dari kami itu mungkin ada lagi yang ditanyakan. Semoga kami bisa jawab. Enak kita doain dia, mau jangan dengarkan saya. Murah barangkali ya, pagoda mungkin ya. Bangunan ini ya, kita mohon maaf, kita nggak bisa jawab untuk apa ya, untuk teknis, kemudian apa misalnya Konsep
konsepnya kok sampai seperti ini, mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan karena memang betul-betul kami cuma kedep aja, tidak bisa apa sih, kok tidak punya inisiatif untuk Cari informasi. tahu gitu. Uyun Pak, cari Mbak Uyun. Lalu begini ada, Iya. saya tuh sebenarnya ada apa? Ada sesepuh kami sudah niat beberapa orang kita kumpulkan untuk tanya sih, tapi sebelum 1 minggu sebelum kita meninggal. Rumahnya itu. Berarti memang nggak boleh untuk Rumahnya ini kok. Pojokan ya, Pak. Betul. Kami 1 minggu besok hari ini kita takut. Terlalu lama rencananya. Ternyata kejadian. yang jelas nggak boleh dengan seperti Kalau itu wah, Mas Allah betul-betul tahu tentang ini, betul-betul tahu. Nggak ada catatan. tinggal satu itu Pak. Kemudian kemarin kita istilahnya dari Bapak Jarwani yang kita anggap sepuh, kemudian kita suruhin, tapi itu apa ada kumpulan tadi itu nggak bisa ini. Kemudian ya sedikit sekali yang bisa kami tanyakan dan bisa kami korek juga tentang dulu tanahnya seperti apa, masa kecilnya bapak itu, ternyata ini lahan atasnya bukan kemudian terjadi beli, tapi ini rumah-rumah orang kemudian pembebasan rumah penduduk. Peninggalan bapak dari Pangeran Diponegoro itu tidak ada. Mungkin Al-Quran itu. Ya. Coba kalau di Medina ini beberapa ini juga bukan usulannya Pak. Pangeran Diponegoro itu kan cuma tempat menjaga nah itu dulunya bagus. Jadi apa untuk mengenang itu masalah. Dulu juga udah ada menara seperti ini. Apakah ada dokumentasi yang bisa menjelaskan sebelum dijadikan seperti ini? Ya waktu masih langgar, waktu masih tempat penjajahan masih nggak ada semacam dokumentasi soal Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan bukti fisiknya dokumennya tentang sejarah apa namanya bangunan sebelumnya. Ya, cuman konon katanya dulu memang bangunan cuma sederhana sekali. Ya. Jadi tidak seperti ini. Jadi barangkali masih bambu atau kayu kita kurang. Jadi mungkin bisa disebut dulu-dulunya semacam penjelasan dalam Ya. Ada yang menyebut tempat berjaya, ada yang mengatakan tempat komedi, cuma orang yang mengatakan ya. Cuma Ada satu lagi. Udah rapuh sekali, jadi banyak kerusakan tuh ini. Menulisnya menurut dia gimana Pak? Ada penjelasan mungkin? Wah, itu juga kita ngeblank.
Tapi yang jelas kalau zaman dulu kan pakai tinta bak itu loh mas, tujuan itu. Iya. Kayak bulu. Kayak bulu. Ini tulisan asli Pangeran Diponegoro. Masih asli ya. Iya, Bang Ardi dari sana kan sampai yang mungkin ada yang kurang pas gitu kan. Ayat ini. Iya. Hati-hati Bu. Iya, Allah sudah seperti Fatihahnya. Dari kulit dia tidak sama. Informasi tahun ini sana nggak ada. Namanya ada nggak? Nama Turapi ya. Akhirnya sebenarnya mati saya di raya. Iya, Tuhan itu. Ada tahun pembuatan. Ini semuanya mas. Asli. Inspirasi yang Quran sekarang nyatakan. Dari atas ke bawah. Memori ini berapa tuh Pak? Punya Pak Wijaya. Apa ya? Memori kamera ini berapa? Ini ya? Iya. Tunggu saya ya. Saya. Tabedun. Tabedun. Berarti Belum datang ya? belum datang. Karena saya nggak apa-apa Pak. Oh, oke. Mas Tapi itu? ini sepedanya dipinggirin dulu, Oh, nanti iya. kalau busnya mau masuk. Oh, oke. Mohon untuk sepeda agak diberikan nanti kalau beliau Pak diundur karena ini baru ke Jogja. Ya, motor silakan Biar mobil dipinggirkan, bisa masuk. dirapikan.
Motor di area sini. Proposal. Mas Sinten? Oh, Mas Joko. Motornya agak maju, dirapatkan, dirapikan. Setelah ini mobil nanti bisa masuk. Ini Mario siapa? Ada. Kan Pak. Ya. Atau maju ke depan. Oke, silakan kawan-kawan. Mohon hati-hati selama perjalanan menuju ke mendekati Gua Lawa karena memang tanahnya labil dan sudah lama emang nggak pernah dilewati sih. Apa waktu saya ke sini itu sekitar 2 meter dari 2 meter dari atas lumpur. 2 kali 2. Kecil. Bukan, jadi kan permukaannya anak besar. Dalamnya Pak? Kedalamnya belum bisa diketahui berapa dalamnya. Belum diketahui pasti. Untuk dalamnya berapa meter atau belum. Ya. Tapi perkiraan ya panjang bukit ini yang ini kan nggak terlalu panjang bukit ini, nggak terlalu panjang, dan semuanya ini terbentuk dari tenaga hidrogen. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan dan kiri semua bentuknya sudah mendekati bentuk segitiga atau dalam bahasa geografinya itu triangular, yaitu semuanya karena ada erosi, jadi semuanya permukaan yang bentuk segitiga, termasuk bukit ini. Dan di atas bukit itu sudah terus dilakukan penambangan aktivitas setiap hari. Kita lihat ini Pak. Mungkin 20 tahun lagi sudah tempat persembunyian. Mas Hamid, satunya pos Merapi ini itu san maksudnya. Batu ini kan dari mana? Ya dari kan kemungkinan ya. Yang bawa siapa? Tukang rusak ini. Fotonya yang ini
Ini berapa meter Pak? Dalam ini enggak luas. Itu sih yang luas yang panjang kurang lubang itu Pak. Yang itu berapa meter? Yang lebih yang bermeter. Ini kan paling atasnya itu jalur air atau dari bawah. Oh buat beri penambahan yang di atas lancar. Kok saged sareng-sareng? Ini. Napa rombongan? Ini kembaran lagi Mas. Nggih. Enggak. bagus Terang puas ya. kok iso nulis iki ning kono. Nek rumahnya kan betul nggih. Bagus kan? Yuk, masuk. Yang perempuan boleh masuk, silakan. Oh, ibu-ibu. Pak Haryono. Oh, ini. Oh, ini. Nggih, namung semerep mawon. Nggih, nggih, rutin kan pesenipun Pak Har menawi pun potret menika nek gambar pun di komersial ki ngetone itu didagangke mboten pikantuk. Nah, ini nek namung ngesani monggo. Nggih, nggih. Nanti pun kan mekaten niki kok. Rumiyin Pak Haryono ngendikani kula. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Aku kuat naiknya jalan sendiri. Ya, itu kotak berkenan memang sudah lama, namun sudah menjadi dua macam. Sejarahnya begini, jadi dulu memang dalam satu kotak, kemudian suatu saat Bapak Haryono dan keluarganya ini menerima seorang tamu dari Kalimantan. Dia ingin menukar kotak asli ya tempat menyimpan itu dengan kotak yang lebih besar, lebih bagus, ya, namun tetap tidak diperbolehkan. Akhirnya malah kotak itu ditinggal oleh orang itu dan tidak istilahnya pulang dengan tangan hampa. Nah, suatu saat dari cerita Pak Haryono bahwa benda itu waktu zaman Presiden Soekarno ini ingin dibawa ke Jakarta ke museum, namun kendaraan yang untuk membawanya tidak mau jalan, sehingga tetap sampai sekarang ini masih tetap tinggal di keluarga Bapak Haryono atau Pak Supardi ini dari keturunan kelima dari Simbah Saleh Kiai Kaji. Itu sedikit cerita apa yang saya ceritakan ini. Dulu saya mendapat cerita dari Bapak Haryono, dari beliau langsung waktu saya kesini, dan kelihatan sudah pernah panjenengan mungkin baca di Suara Merdeka ya, sudah saya publikasikan sana mengenai benda atau istilahnya peninggalan Pangeran Puro yang tak termuseumkan, ya, karena memang suatu hal tidak bisa dimuseumkan. Namun dari pihak keluarga tetap
merawat sampai sekarang. Demikian, terima kasih. Kita menunggu dari keluarga Pak Arano, Pak Parti untuk memperlihatkan kepada kita jubah dan juga ikat kepala dari peninggalan Pangeran Diponegoro. Dan nanti mungkin dari sini kita akan sedikit agak naik ke sana untuk tempat di mana dulu waktu penyerahan itu terjadi. Di situ diberi tanda tempat untuk tongkat waktu itu Pangeran Diponegoro menancapkan sebuah tongkat dan sekarang diabadikan dengan ditanami pohon beringin. Awalnya dulu bukan pohon beringin tapi pohon wadang karena sudah tua, roboh, kemudian diganti pohon beringin yang sekarang sudah besar. Oke, terima kasih. Malam semua. Kalau di kanan itu di mata ini. Oh, nggih, nggih. Nggih. Kalau di mas kupo kayak ini lagi sama plus kantor mana ini? Oke, karena kesanipun nyetak ya, pun kalau kita agak pun kesan dengan kemarin. Ampun didemek nggih. Nggih, iki mangken Pun mepro. Oke, pun anu. sinten mawon mungkin mboten saged. Oh, ini kuluknya. Oh, tuh, semua. Niku sing ngisore napa? Timang. Nggih, timang niki. Aran ini kan? Tapas. Ya semoga monggo nek jaga ngemat iki. Yang besar itu tapi kita begini. Ini beberapa aran tahun pinten Pun sangat bareng anu debudek bunang. Ya, malah. Masanya. Diangkat bahkan supaya ketok Mbak. Supaya malah sih di dalamnya. Nah, Sudah. nah pun ngoten mawon. Sing bunder itu napa Mbak? Nggih, timang. Dari bisa buat itu kayak anak kita anak sakit pengen hijau iya hijau Wong Jawa, wong anu sok gawe daden gunung. Gantian. Ya, yang belum lihat gantian. Oke, itu sih juga. Sip. ini gede nih nganyut
Sip. Ya. Oke, ya. Kabut apa mas? Kabut. Mas Roni. Ayo, Iya. Sip. Sip. Oh, Bang Desa. Buat apa? Roy Eset Rio. Mohon izin besok nama Pak sebut di koran. Oh iya. Kita ketemu di Facebook. Ya. Oke, mangga-mangga. Udah nih. Mama. Udah nih.